Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman dapur, jumpa lagi ya hari ini di dapur Bunda Dira. Nah teman-teman, hari ini dapur Bunda Dira akan membuat kue lapis. Nah kue lapisnya ini kue lapis yang zaman dahulu dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau mau tahu cara membuat kue lapisnya, ikuti terus ya teman-teman. Tapi jangan lupa di subscribe, ditekan tombol loncengnya, di like dan di komen ya teman-teman. Ya teman dapur. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue lapisnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan santan sebanyak 1 liter, tapi ini saya menggunakan santan yang fresh ya teman-teman. Nah, setelah itu saya menggunakan tepung tapioka sebanyak 300 gram. Di sini saya menggunakan gula pasir sebanyak 200 gram. Nah, di sini saya menggunakan susu kental manisnya sebanyak 3 sendok makan. Nah, di sini saya menggunakan tepung terigunya sebanyak 1 sendok makan saja. Nah, di sini saya menggunakan vanila 1 sendok teh saja. Nah, di sini saya menggunakan daun pandan yang sudah saya cuci ya teman-teman. Itu seleranya teman-teman berapa banyak, saya cuma 2 lembar saja. Nah, di sini saya menggunakan garam 1 sendok teh saja. Nah, di sini saya menggunakan pewarnanya ada pandan. Nah, ada warna merah, ada warna kuning. Itu tergantung teman-teman mau bikin berapa macam warnanya teman-teman. Nah, kita mulai ya teman-teman untuk membuat kuenya. Oke teman dapur, kita mulai ya masaknya. Pertama kali santannya itu kita masukkan ya teman-teman yang 1 liter. Oke. Setelah itu kita masukkan gulanya. Nah, setelah itu kita masukkan susunya, susu kental manisnya ya teman-teman. Dia menggunakan susu kental manis biar lebih gurih aja sih. Nah, setelah itu kita aduk dulu ya teman-teman gulanya biar dia hancur sebelum dihidupkan apinya. Nah, setelah itu kita masukkan daun pandannya dan garamnya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan vanilanya yang cair aja, sekitar 1 sendok teh aja ya, perkiraan aja ya teman-teman, biar dia wangi aja. Itu kita hidupi. Oke. Nah, kita aduk terus menerus ya teman-teman, agar supaya santannya itu tidak pecah santan atau dianya itu tidak berpisah ya gitu. Ya teman dapur, nah ini sudah mulai mendidih ya santannya ya. Nah teman-teman terus diaduk sampai mendidih ya teman-teman, agar dia tidak pecah santan. Nah teman dapur, ini sudah mendidih ya teman-teman. Nah berarti ini sudah bisa kita matikan. Nah tapi setelah dimatikan, teman dapur terus diaduk ya sampai kita tunggu beberapa 1 menit saja. Nah teman dapur, nah habis itu tepung tapiokanya kita campur ya dengan tepung terigunya. Kita aduk dulu ya teman-teman ya. Ya biar rata teman-teman. Nah kita aduk dulu. Oke. Nah teman-teman ini kita campur ya. Nah, setelah ini kita masukkan santan yang tadi
sudah kita masak dan sudah dingin. Setelah dingin, kita campurkan ke tepungnya ya teman-teman. Nah, satu persatu ya, kita masukkan sedikit demi sedikit masukinnya. Nah, kita aduk dulu. Pelan-pelan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ya santannya ya. Nah, kita aduk terus sampai dia merata ya teman-teman. Nah, kita aduk sampai rata ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan lagi. Dia sudah ini. Oke. Nah, sudah tercampur rata. Setelah itu kita saring dahulu ya teman-teman, biar dia mana tahu tak ada ampasnya, kita saring dulu. Nah, kan sisa-sisa tepungnya ini. Nah, jadi kita saring supaya dia tidak ada lagi sisa-sisanya. Nah, setelah ini kita saring kembali, jadi 2 kali saringan ya teman-teman. Oke, kita pastikan supaya jangan ada ampas-ampasnya yang ketinggalan ya teman-teman. Teman dapur, nah setelah ini saya akan membagi 3 adonan karena saya di sini menggunakan 3 warna teman-teman. Nah, ini kita bagi masing-masing ya teman-teman. Biar merata kita bagi satu persatu. Saya menggunakan sendok sayur ya teman-teman. Nah, teman dapur, nah ini saya akan masuki di sini menggunakan pasta pandannya ya teman-teman. Nah, taruh dulu sedikit demi sedikit ya. Kalau dia sudah hijau, berarti sudah cukup nih teman-teman. Nah, kayaknya udah cukup nih hijaunya. Nah teman-teman, ini kita masukin lagi ya adonan yang berikut dengan warna yang kuning ya teman-teman. Nah teman-teman, tergantung teman-teman ya mau memakai warna apa aja. Ini kebetulan ada di rumah saya nih warnanya kuning. Kayaknya sudah cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, saya di sini menggunakan warna merah ya teman-teman. Warnanya ini merah rose ya teman-teman. Nah teman dapur, nah ini kita menggunakan cetakan seperti ini ya teman-teman. Nah udah itu, sebelum itu kita oleskan dulu dengan minyak. Nah supaya dia tidak lengket teman-teman gitu. Nah pinggirannya kita oles juga ya teman-teman. Nah teman dapur, nah kukusannya ini terlebih dahulu udah saya panasi dulu ya teman-teman. Nah sudah mendidih,
Jadi kita masukkan cetakannya teman-teman. Nah setelah itu kita masukkan adonannya teman-teman. Tapi sebelum itu kita aduk dulu ya, supaya tepungnya jangan dia teraduk, karena dia kalau dibiarkan dia akan turun dia teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kita masukin biar merata ya teman-teman. Nah ya, kita masukin 2 sendok ya teman-teman. Nah teman dapur, nah ini udah cukup. Nah kita tutup ya. Nah kita tunggu sampai dengan 5 menit ya setiap lapisannya ya teman-teman. Nah teman dapur, kita lihat ya hasil masakannya. Nah ini sudah nggak lengket lagi. Nah berarti ini sudah bisa kita cetak ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman. Nah karena tepungnya itu mengendap ke bawah. Oke, kita ini lagi teman-teman. Cukup 2 sendok aja ya teman-teman. Nah teman dapur, ini kita lihat ya sudah nggak lengket, berarti ini sudah bisa kita letak lapisan yang berikutnya ya teman-teman. Nah tapi teman-teman setiap meletak ini jangan lupa diaduk ya, supaya tepungnya itu teraduk. Oke. Rata, kita tutup kembali ya teman-teman. Nah kita tunggu 5 menit kemudian. Nah teman dapur, nah ini sudah mau terakhir ya, tinggal adonan terakhir ya teman-teman. Nah kita tunggu lagi ya 5 menit kemudian ya teman-teman. Oke. Nah teman dapur, nah ini adonan yang terakhir ya teman-teman. Saya letaknya yang warna merah ya teman-teman. Setelah ini kita tunggu ya teman-teman, kok ada yang buntil kayak gini kita Nah setelah ini kita akan tunggu selama 20 menit ya teman-teman. Oke teman dapur, nah ini setelah ini sudah 20 menit. Ini yang sudah terakhir adonannya ya teman-teman. Nah sekarang kita matikan kompornya ya teman-teman. Oke. Nah setelah ini kita tunggu dan kita dinginkan dulu baru bisa dipotong ya teman-teman. Oke teman dapur, nah setelah ini kita minyaki dulu ya teman-teman, agar dia supaya jangan kering dan tidak lengket teman-teman. Kita minyaki terus ya teman-teman dan merata ya teman-teman. Teman-teman sebelum itu ujung-ujung yang di sisi sini kita potong ya, biar gampang kita ngeluarkannya dari cetakannya teman-teman. Nah ini juga kayak gitu ya teman-teman. Ya, jadi nggak gampang lengket ya teman-teman. Nah teman-teman, nah kita balik ya teman-teman. Memotongnya teman-teman, tapi sebelumnya kita harus melapisi pisau ini dengan plastik supaya dia tidak lengket teman-teman gitu. Nah jadi kita potong dulu ya teman-teman kuenya
gampang kita memotongnya, jadi dia tidak lengket-lengket ya teman-teman.